Sudah pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, waktunya Anda menyimak Sapa Indonesia Malam. Saudara, pasca bencana banjir dan longsor Sumatera, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH mengidentifikasi adanya korporasi yang terindikasi menyebabkan banjir Sumatera. Lalu bagaimana tindak lanjutnya? Ya, selain informasi itu, Polda Metro Jaya juga melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Apa hasilnya dan bagaimana nasib Roy Suryo CS setelah gelar perkara khusus ini? Dua informasi tadi akan jadi sajian utama Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita akses jalan dari Bener Meriah menuju Simpang KKA Aceh Utara yang mulai terbuka. Sepeda motor dan mobil sudah bisa melintas meski kondisi medan jalan masih berat. Sejak 3 hari lalu, penyintas bencana yang ada di wilayah Bener Meriah akhirnya bisa menerobos jalur ini untuk menuju Simpang KKA Aceh Utara. Jalur alternatif ini dibuka dari sisi kanan arah Bener Meriah. Namun kondisi tanah masih labil sehingga belum dapat dilalui kendaraan secara aman. Hanya mobil berpenggerak 4 roda yang bisa melintas. Saat ini ada 6 unit alat berat milik Pemda Bener Meriah yang bekerja untuk membuka akses jalan ini. Dalam penanganan ini perlu beberapa bangunan pelengkap. Kami sangat butuh rempuh, kemudian ada beberapa titik jembatan beli. Penanganan ini ditargetkan kemarin itu 2 minggu. Cuman kalau tidak ada Aramco, dia bisa lebih panjang lagi. Karena kita rencana memasukkan material, ada titik-titik kritis yang tidak bisa dilewati, harus perlu Aramco atau gorong-gorong, kalau nggak tidak bisa kita suplai material. Jembatan Beli Teupen Maneh, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh, kini juga telah selesai dibangun dan telah dibuka untuk umum. Dengan dibukanya jembatan ini, akses transportasi antara Kabupaten Biren dan Bener Meriah kembali normal. Sempat terputus selama 3 pekan, jembatan Teupen Maneh akhirnya resmi difungsikan untuk umum. Dengan beroperasinya jembatan Beli atau jembatan sementara ini, arus transportasi kini kembali lancar. Distribusi barang dan aktivitas perekonomian serta mobilitas masyarakat berangsur pulih. Pemerintah daerah mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati saat melintasi jembatan sementara ini. Pembangunan jembatan permanen akan terus diupayakan agar akses transportasi dapat lebih aman dan berkelanjutan. Pulang lagi ke rumah karena sudah 20 hari nginep di tempat saudara karena jembatan putus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Pangdam, terima kasih seluruhnya yang sudah bekerja sama untuk membuatkan jembatan ke kami Biren. Alhamdulillah, pada hari ini jembatan di tepi Maneh di Biren yang menghubungkan Biren dengan ke Bener Meriah ini sudah bisa dilintasi dan bisa masyarakat menggunakan jembatan ini untuk aktivitas ekonomi dan juga kebutuhan lainnya. Percepatan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan antara pemulihan untuk akses jembatan kerjasama dari TNI dengan Kementerian Perhubungan Indonesia. Di Sumatera Barat, personel TNI membangun 4 jembatan beli untuk membuka akses ke daerah terisolasi. Salah satu jembatan beli yang dibangun personel TNI berada di daerah Sikabau maksud kami, Kecamatan Koto Balingke, Kabupaten Pasaman Barat. Warga Sikabau kini bisa bernafas lega setelah hampir 15 hari terisolasi akibat bencana banjir dan longsor. Tidak hanya di Sikabau, sejak pasca bencana TNI sudah membangun 3 jembatan beli lainnya di Sumatera Barat, 2 di Kabupaten Solok dan 1 di Kabupaten Padang Pariaman. Dan TNI akan membangun lagi 7 jembatan beli dan 5 jembatan Aramco untuk membuka akses
ke daerah terisolasi lainnya. Kerjakan jembatan Beli yang sudah kami kerjakan ada 4 titik, 2 titik di Kabupaten Solok yang sudah 100% bisa digunakan, sudah bisa dilalui oleh roda 2 dan roda 4. Kemudian 1 jembatan Beli di Kabupaten Padang Pariaman itu juga dalam proses, sekarang kondisi 60%, semoga 2 hari ke depan sudah mencapai 100% bisa dilalui dan bisa digunakan masyarakat. Kemudian juga 1 lagi jembatan di Pasaman Barat ini yang tadi sama-sama bisa saksikan dan sudah dilewati oleh kendaraan, ini bisa dilewati sampai dengan beban 12 ton. Warga Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang mengaku trauma usai melihat kondisi rumahnya pasca 4 kali terkena banjir bandang. Warga tak ingin lagi tinggal di wilayah tersebut karena potensi banjir bandang yang terus menghantui. Usai diterjang banjir bandang sebanyak 4 kali sejak akhir November lalu, kondisi permukiman di Batu Busua, Kota Padang rusak parah dan dipenuhi gelondongan kayu. Salah satu warga, Juniati, tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi rumahnya yang sudah hancur. Dirinya menyebut sempat kembali ke rumah saat air mulai surut dan menyelamatkan sejumlah surat berharga. Namun kini Juniati mengaku trauma untuk tinggal di permukiman itu. Pasalnya bayangan banjir bandang masih terus menghantuinya. Juniati menambahkan ia meminta bantuan pemerintah untuk dilakukan relokasi dan tinggal di rumah yang tak rawan bencana. Inilah yang melindungi rumah saya. Rumah saya ini kan 1 nih Pak Ara. Nggak bisa ngambil apa-apa lagi Pak. Kami pasrah aja dulu. Sudah tuh hujan reda, airnya mulai susut, baru kami bisa ngambil surat-surat yang lebih berharga. Berani tinggal di sini? Nggak berani saya tinggal lagi Pak. Trauma malah saya rasanya. Jadi Ibu maunya direlokasi? Mau cari tempat yang baru aja lah Pak, daerah Limau Manis. Hanya mencil air tuh Pak, pas 2 air besar, saya melihat sendiri tuh. Kan rumah ini pakai kenoping, bakar sebalik. Kelihatan oleh saya tuh rubuhnya, dari rumah kakak di belakang saya lihat. Jadi kami ngucap-ngucap aja Pak, ngaji-ngaji aja lagi. Larinya kemana Ibu hari itu? Ke belakang Pak, di belakang tuh kan kayak pulau jadinya. Tinggi? Di sana udah belakang udah air besar, di sini udah air besar. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini warga terdampak banjir di Batu Busua, Kota Padang, Sumatera Barat, kita sudah bergabung bersama salah satu warga di Batu Busua, Kota Padang, ada Eka Setiawan. Selamat sore, Mas Eka. Selamat sore Bapak. Ya, Mas Eka, sebelum saya tanyakan lebih jauh, saya ingin juga Anda gambarkan dulu kata warga di sana dan juga informasi yang saya dapatkan. Warga di Batu Busua ini mengalami 4 kali banjir bandang. Bisakah Anda gambarkan bagaimana kondisi 4 kali dihantam banjir bandang di sana? Ya, 4 kali itu yang dilanda di Batu Busua Pak, karena hujannya nggak reda-reda Pak, selama 1 minggu. Oh, tidak reda. Jadi sampai sekarang apakah curah hujan masih tetap tinggi di sana? Masih Pak. Masih ya? Masih. Oke. Sekarang aja masih mendung Pak, di hulu perairan itu masih banyak lagi Pak. Oke. Dan setiap kali ada hujan yang deras begitu, potensi itu diinformasikan potensi banjir bandang akan terus terjadi ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Nah, saya juga ingin Anda gambarkan, Anda tinggal di Batu Busua ini ada di pinggiran sungai atau jauh dari pinggiran sungai? Di pinggiran sungai Pak. Di pinggiran sungai. Di tahun-tahun sebelumnya apakah aman atau baru kali ini saja terjadi banjir bandang yang melanda menghantam rumah warga atau bagaimana? Baru kali ini Pak, yang sebelumnya aman-aman aja Pak. Oke. Untuk pertama kali ini banjir bandang di Batu Busua Pak, yang sangat besar Pak. Jadi meskipun Anda tinggal di pinggir sungai begitu ya, tidak jauh dari sungai, tapi sebelum-sebelumnya aman-aman saja ya, baru kali ini saja? Aman-aman aja Pak, iya baru kali ini Pak, besar Pak. Nah, sekarang Anda tinggal di mana? Sekarang saya di hunian sementara Pak. Oke, di hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang atau pemerintah Sumatera Barat? Bukan Pak, dari relawan Pak. Oh, dari relawan. Hunian sementaranya sudah layak sejauh ini yang Anda tinggali? Belum Pak, belum Pak. Bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisi di hunian sementara? Bisa Anda ceritakan?
Ya kalau untuk sementara ini yang ada cuman kasur kecil Pak, terus selimut satu gitu. Oke. Peralatan juga alat masak satu bersama Pak. Untuk sementara ini Pak. Atapnya apakah tenda atau bangunan semi permanen atau bagaimana? Sekarang ini cuman triplek Pak sama. Oh, triplek. Iya Pak. Oke, dan itu juga diadakan oleh relawan ya, bukan Iya, oleh Pak. pemerintah di sana ya? Iya Baik. Pak, betul Pak. Ya, ini yang juga harus jadi perhatian oleh pemerintah di sana, bahwa di Batu Buswa ini warganya juga belum terlalu layak ya meninggali hunian sementara begitu ya, Mas? Iya ya? Pak, betul Pak. Selain tadi yang Anda jelaskan, apa yang paling dibutuhkan saat ini selain kebutuhan sehari-hari? Alat masak Pak, Alat masak, terutamanya ya? Pak. Oke. Iya Pak. Oke, selama ini bagaimana alat masak yang ada di sana? Alat masak sekarang ini cuman satu bersama Pak, jadi Oh, bergiliran masaknya Pak. Oke. Sudah ada tawaran dari pemerintah di sana, otoritas di sana, atau dari pemerintah pusat mungkin untuk relokasi ke tempat hunian yang lebih layak yang saat ini diinformasikan kepada para pengungsi di sana? Belum ada Pak, belum. Belum ada, berarti Sampai sampai belum. saat ini masih huntara itu saja. Iya, di Untara ini aja Pak. Oke. Saya juga mendapatkan informasi warga di Batu Buswa ini trauma untuk kembali ke wilayah rumah sebelumnya. Bisa diceritakan? Untuk saat ini di rumah saya nggak bisa lagi dihuni Pak, karena udah diterjang banjir Pak. Sekarang aliran sungai di depan rumah sekarang Pak. Sudah di depan rumah. Tadinya jarak rumah dengan Udah, sungai Pak. berapa jauh? Sekitaran 100 meter Pak. Sekarang sudah benar-benar di pinggir rumah. Udah Pak. Oke, Udah di jadi pinggir rumah Pak. aliran sungai ini melebar begitu ya? Iya Pak, betul. Oke. Nah, kalau memang saat ini Anda trauma, tapi saya juga ingin tahu cerita Anda pada saat 4 kali dihantam banjir bandang. Anda sempat kembali ke rumah Anda sebelumnya? Pernah kembali Pak, karena ada surat-surat yang mau saya ambil Pak. Dan berhasil diselamatkan? Alhamdulillah berhasil diselamatkan. Cuman barang-barang berharga yang lainnya tidak bisa habis diselamatkan. semua, Kayak ya? motor udah habis semua disapu banjir Pak. Dari 4 kali hantaman banjir bandang di Batu Buswa, Anda dapat informasi di sana ada yang sempat terkena banjir bandang susulan atau bagaimana? Iya Pak, sempat Pak. Sempat juga warga saya juga terdampak hampir hanyut Pak. Hampir hanyut? Karena di Bajang. Iya Pak, betul Pak. Oke. Pada saat itu kondisinya bagaimana? Sedang hujan deras nekat ke sana atau bagaimana? Sebelumnya belum hujan Pak. Sebelum hujan. Karena ada ya yang diambil, perlu di rumah diambil, mungkin saat itu di dalam rumah nggak tahu kondisi di luar, makin deras ya tiba lagi Pak banjir Oke. susulannya Pak. Terakhir, Jadi, oke. Ya silakan. Jadi untung aja TNI yang datang untuk membantu Pak evakuasi warga itu Pak. Oke. Terakhir, harapan Anda juga saat ini kan Anda bicara mungkin saja dilihat atau didengar oleh otoritas dari pemerintah daerah Kota Padang, Sumatera Barat, atau mungkin pemerintah pusat. Apa harapan Anda untuk pemerintah? Untuk harapan saya dan keluarga dan masyarakat Batu Buswa Pak, setidaknya bisa dapat bantuan rumah yang lebih layak lagi Pak. Dari tepian sungai Pak. Oke. Bagaimana dengan kondisi keluarga, ekonomi keluarga? Saya juga ingin tahu sebenarnya itu. Perekonomian sekarang sudah nggak ada lagi Pak. Oke. Karena susah. Untuk lahan pekerjaan Pakaian sendiri, sudah habis. untuk lahan pekerjaan sendiri Anda punya harapan untuk pemerintah? Belum ada Pak. Oke, baik, yang diperlukan saat ini hunian yang layak dulu sementara ya, untuk bisa dihuni begitu sehingga bisa tinggal Iya, dulu Pak, dengan betul, nyaman Pak. begitu ya, untuk Iya, menata Pak. hidup kembali ke Iya. depan. Baik. Iya betul Pak. Baik. Karena keluarga trauma juga Pak. Karena Baik, banjir baik. bandang itu Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Eka Setiawan, warga Batu Buswa, Kota Padang. Terima kasih sekali lagi sudah bercerita pengalaman Anda di sana selama terkena banjir bandang sebanyak 4 kali. Terima kasih, Bung Eka. Iya Pak. Sama-sama Pak. Informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Pihak Roy Suryo CS minta ijazah Jokowi ditunjukkan. Informasinya sesaat lagi.
Saudara, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka. Gelar perkara khusus ini merupakan permohonan yang disampaikan kubu Roy Suryo CS yang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat menunjukkan barang bukti yang membuat kliennya dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara Roy Suryo mengaku akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut Roy Suryo, Jokowi menjadi orang pertama yang menyebabkan kegaduhan ini. Dimulai dari awalnya ada dari mana? Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang kausa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri. Yang pada tahun 2013, tepatnya tanggal 28 Juni, bertempat di salah satu kampus, dia mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2. Dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang. Dan itu selalu kita mendengar berbeda-beda. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri, kita mendengar data katanya IP-nya ada yang bilang 3,5, ada yang IP-nya 2,5 dan lain sebagainya. Dan terakhir kita bilang rektor sendiri mengatakan IP-nya 2,5 atau lebih sedikit atau standarnya minimal 2,5. Ini kan aneh. Jadi dialah kalau mau ditanya siapa penyebab gaduh, dialah yang penyebab gaduh. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakub Hasibuan, mengatakan gelar perkara khusus ini untuk memaparkan progres penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mulai dari proses awal penanganan hingga pemaparan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik dalam kasus ini. Yakub menyebut gelar perkara khusus ini bukan sebagai bentuk pembuktian perkara tudingan ijazah palsu kliennya. Para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya, karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan disinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Apakah hasil gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Fedriska Ananda dan juru kamera Denny Yosua. Fedriska, apakah Roy Suryo masih mengikuti proses jalannya gelar perkara khusus? Dan apakah dalam gelar perkara khusus ini ijazah Jokowi turut ditampilkan? Fedriska. Ya, Cynthia, untuk hasil gelar perkara sebetulnya belum bisa sepenuhnya disampaikan karena memang saat ini masih berjalan untuk yang klaster tersangka kedua. Jadi memang masih berjalan, yang tadi pertama ini adalah klaster pertama pada jam 10 hingga jam 4 sore sudah selesai, sudah bisa disampaikan hasilnya, dan kemudian untuk klaster kedua ini baru mulai pada pukul 2 siang hingga saat ini masih berjalan. Meskipun belum sepenuhnya bisa disampaikan apa sebetulnya hasil gelar perkara ini, namun gambarannya sudah lebih jelas begitu karena memang tadi disampaikan baik oleh tim kuasa hukum Joko Widodo ataupun dari tim kuasa hukum terlapor dalam hal ini adalah pihak dari tersangka begitu ya. Mereka ini mengatakan bahwa tadi dalam gelar perkara ijazah Presiden Joko Widodo ini ditampilkan sesuai dengan permintaan ataupun desakan dari tim ataupun yang dalam hal ini berstatus sebagai tersangka begitu ya, karena memang disampaikan bahwa mereka ini meminta begitu kepada penyidik untuk menampilkan ijazah Presiden Joko Widodo, dan itu tadi dipenuhi oleh penyidik, dan kemudian disampaikan juga oleh tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo bahwa sebetulnya dengan ditunjukkannya ijazah ini secara terbatas begitu dikatakannya hanya kepada mereka-mereka ataupun pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini, ijazah ini ditunjukkan dan kemudian hanya saja diperlihatkan namun tidak boleh disentuh karena memang ini merupakan alat bukti yang memang dipegang oleh penyidik pada saat ini dan sudah melakukan
penyitaan begitu sejak pada bulan Juni 2025 lalu. Jadi memang kasus ini tampaknya akan terus berjalan hingga ke pengadilan untuk mengenai pembuktian. Tadi disampaikan juga oleh tim penasihat hukum dari pihak yang dalam ini berstatus tersangka begitu. Mereka juga menyaksikan begitu terkait dengan ijazah yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, namun mereka juga masih meragukan terkait dengan keaslian ataupun mereka belum bisa memastikan apakah ijazah yang ditampilkan oleh penyidik ini adalah asli atau tidak. Dan kemudian memang tampaknya kasus ini akan terus berjalan hingga ke pengadilan untuk pembuktian apakah ijazah ini asli atau tidak. Jadi memang kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil dari gelar perkara khusus yang masih berjalan pada saat ini, karena memang rekomendasi dari gelar perkara khusus ini adalah untuk kemudian menghentikan kasus ini SP3 ataupun kemudian akan terus berlanjut atau tidak kasus ini. Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ferdriska Ananda melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Beranjak ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi menyelidiki sumber dan penyebab ledakan yang terdengar saat kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari keterangan pemadam, polisi menduga ada unsur bahan kimia dan LPG dalam kebakaran itu. Saat meninjau lokasi kebakaran, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurizal mengungkap api diduga muncul sekitar pukul 7 pagi dan berdasarkan keterangan saksi, api itu muncul di area los pepaya dan pisang Pasar Induk Kramat Jati. Meski demikian, polisi belum menyimpulkan penyebab kebakaran karena olah tempat kejadian perkara baru dilakukan setelah pendinginan. Sebelumnya, kebakaran ini menghanguskan 350 kios buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dua suara ledakan itu bersumber dari mana, Pak? Ya, dimungkinkan tadi kita lihat dari laporan dari Pak Mukhtar yang melakukan pemadaman dan saat ini pembasahan, itu ada sebuah LPG dan juga ada sebuah bahan yang kimia. Ya, ini tentunya perlu kita pelajari bahan kimia ini apa, sehingga nanti dari teman-teman dari Poslapor lah yang akan lebih tahu. Dan beginilah kondisi kios di Pasar Induk Kramat Jati usai terbakar pada Senin pagi. Sebanyak 350 kios terbakar dengan total kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Adapun luas area yang terbakar, yakni sekitar 6.196 meter persegi. Saat ini Puslap 4 Polri tengah mengusut penyebab kebakaran dan Pemprov Jakarta juga membentuk tim investigasi untuk mendalami penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Kebakaran hebat di Pasar Induk Kramat Jati juga meninggalkan duka bagi pedagang dan pemilik kios. Mereka berharap proses pemulihan kios segera dilakukan agar proses jual beli bisa kembali berjalan, mengingat kerugian yang dialami sudah cukup besar. Adi, salah satu pemilik kios di Pasar Induk Kramat Jati, mengaku banyak dari buah dagangannya yang habis dilahap si jago merah. Padahal sebelum kebakaran, buah-buah itu baru saja diturunkan untuk dijual. Kini pemilik kios dan pedagang meminta adanya solusi terkait percepatan pemulihan kios agar mereka bisa kembali berjualan untuk menutup kerugian yang dialami. Baru turun dari pagi satu truk tadi, terus hangus semua ini. Tinggal yang selamatin cuma dikit doang. Banyak yang kebakar. Kalau bisa nih ya bisa jualan lagi, gimana caranya itu. Barang udah pada mau masuk. Tadi juga banyak uangnya yang dalam laci kepada kebakar gitu. Biar bisa berjalan lagi seperti biasa. Bisa normal lagi, gimana caranya sama pihak BD kan gimana. Saudara, Satgas PKH mengidentifikasi adanya korporasi yang terindikasi menyebabkan banjir Sumatera. Kami hadirkan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH mengidentifikasi sebuah perusahaan bernama PT TBS yang terindikasi menyebabkan banjir Sumatera. Satgas PKH pun menyelidiki perusahaan-perusahaan lain yang turut terlibat bencana tersebut. Satgas PKH mengungkap
PT TBS diduga terlibat pembalakan liar yang menyebabkan kayu gelondongan di banjir Sumatera. Sejauh ini Bareskrim telah memeriksa 16 saksi dari PT TBS. Penegakan hukum berupa proses pidana juga akan dilakukan kepada subjek hukum yang bertanggung jawab baik perorangan maupun korporasi. Perusahaan yang terbukti menyebabkan bencana Sumatera juga menghadapi sanksi administratif berupa evaluasi perizinan serta wajib memulihkan kerugian lingkungan. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Tetapi dari laporan anggota Satgas PKH tadi, kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut sesuai dengan arahan Presiden, bakal mengaudit dan melakukan evaluasi total PT Toba Pop Lestari TPL. Arahan dari Presiden Prabowo itu diberikan imbas banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera. Khusus untuk PT Toba Pop Lestari, PT TPL yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pop Lestari ini. Ya. Nanti insya Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Setelah dicek di lapangan ternyata itu adalah bangkai orangutan. Masih ada beberapa izin PHAT melalui siku mereka yang mengambil kayu, padahal itu adalah di ekosistem Batang Toru. Kalau bisa yang udahlah untuk ke depan ya kita saling menjaga kebersamaan lah ya kan, supaya hutan kita nggak rusak. Bencana di Sumatera tak hanya merenggut ribuan nyawa manusia, tapi juga menghapus jejak kehidupan satwa liar sebagai penjaga ekosistem hutan. Di tengah puing-puing kayu, lumpur, dan reruntuhan, alam seolah ikut menangis atas kerusakan yang sebagian diciptakan oleh manusia sendiri. Bencana Sumatera menunjukkan kondisi ekologis yang memprihatinkan. Banjir bandang dan longsor yang dipicu oleh hujan ekstrim dan kerusakan hutan telah mengubah wajah alam di sejumlah daerah. Bencana ini pun ikut merenggut ribuan jiwa satwa liar yang juga terdampak parah akibat hilangnya habitat mereka. Dari data per 15 Desember 2025, BNPB merilis jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatera kini menembus 1.022 jiwa, 206 hilang, dan 7.000 jiwa terdampak. Hanya saja, di balik angka itu, tak ada angka yang ditampilkan untuk menghitung jumlah satwa yang hilang, terluka, bahkan mati. Padahal ini adalah duka yang lain yang juga harus diketahui. Seekor gajah Sumatera ditemukan mati, terjepit di antara tumpukan kayu gelondongan yang terseret banjir bandang. Tak hanya itu, di habitat yang kian sempit, orangutan tapanuli, salah satu primata langka dunia, juga ditemukan tak bernyawa, tertimbun lumpur dan kayu. Tim SAR dari Federasi Arung Jeram Tapanuli Selatan menemukan jasad primata orangutan di tumpukan kayu dan lumpur di pinggiran sungai Aik Garoga, sekitar 3 km dari desa Pulau Pakat, Tapanuli Tengah. Setelah dicek di lapangan ternyata itu adalah bangkai orangutan. Pertamanya kelihatan dari tangannya. Setelah dibalikkan ternyata di punggungnya masih ada bulu warna orange. Bulu orange. Terus jari-jari ada kuku atau? Jari-jarinya juga masih lengkap, kayak jari-jari primata kan. Jadi menyatakan itu orangutan. Kawasan yang ikut terdampak dalam bencana di Sumatera, salah satunya memang merupakan jalur jelajah satwa liar. Ini Pongo tapanuliensis nama ininya. Itu adalah binatang paling langka yang sangat dilindungi gitu loh Mas. Ya, kita dan harus itu jaga hanya bersama ada di ekosistem Batang Toru. Ya. Itulah maka saya sangat concern sebetulnya itu ada di ekosistem Batang Toru namanya. Batang Toru, baik. 2018 yang lalu, saya waktu itu sih masih Ketua Komisi 7 dengan Ketua Komite 2 DPD RI bersama 3 bupati, Bupati Tapsel, Bupati Taput, Bupati Tapanuli Tengah. Karena koridor ekosistem Batang Toru itu ada di 3 daerah ini untuk kesepakatan bersama menjaga ekosistem Batang Toru gitu loh. Maka begitu saya bupati di Februari yang lalu, saya sebetulnya sudah melihat bahkan menyurati di Kementerian Kehutanan untuk menjaga ekosistem Batang Toru ini gitu loh Mas. Tetapi masih ada beberapa izin PHAT melalui siku mereka yang mengambil kayu, padahal itu adalah di ekosistem Batang Toru. Ironisnya, di saat manusia jadi penyebab rusaknya alam, justru satwa yang ikut menanggung akibatnya. Padahal dalam kondisi bencana, gajah-gajah Sumatera ikut dikerahkan untuk membantu pemulihan pasca bencana. 4 gajah Sumatera dari Pusat Pelatihan Sare dilibatkan dalam penanganan pasca bencana di Desa Menasahbi, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Gajah-gajah tersebut ditugaskan melintasi medan berbahaya di Kecamatan Merah 2 yang tidak terjangkau alat berat.
Gajah-gajah ini membantu membersihkan puing dan tumpukan kayu sisa banjir bandang dahsyat 26 November lalu. Pemanfaatan gajah untuk bantuan bencana merupakan praktik yang telah lama dilakukan di Aceh, terutama setelah tsunami dahsyat tahun 2004. Kita perlu melihat ini dalam konteks kedaruratan. Jadi kami melihat bahwa dalam situasi seperti ini, situasi utama situasi darurat ya, segala upaya digunakan untuk membantu mengevakuasi, menyelamatkan masyarakat yang saat ini sedang dalam posisi terdesak, sedang susah, dan kita mencoba melihat dalam perspektif ini. Nah, penggunaan gajah dalam catatan ini, gajah latih ya, ini adalah gajah-gajah yang memang sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia, berinteraksi bekerja bersama manusia, bahkan memiliki kedekatan dengan makhluk ya. Ini saya kira dalam situasi ini masih bisa ditolerir. Sepanjang menurut catatan kami yang paling penting adalah jangan sampai kejadian serupa seperti K9 Reno ini terjadi lagi, di mana satwa terjadi kelelahan, capean karena kurang perhatian terhadap pengamatan terhadap kondisinya. Nah, saya kira catatan pentingnya yang perlu kita dorong adalah bagaimana kita memastikan gajah ini tetap bisa membantu, tapi dengan kesejahteraan yang tetap terjaga, terutama terkait dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental ya. Memang upaya untuk memonitor kondisi gajah itu menjadi kritikal, apalagi tadi kalau kita lihat gajah memiliki karakter kaki yang unik ya, yang dimana dia punya kandungan lemak yang cukup besar di bagian telapak kakinya itu. Nah, ini juga saya kira kita juga perlu melihat gajah itu sebagai organisme yang adaptif ya, di mana gajah itu juga memiliki kemampuan untuk mensense lingkungannya. Jadi gajah itu tidak seperti mesin yang berjalan apa adanya, maju suruh maju, enggak. Mereka punya kemampuan untuk mendeteksi keberadaan objek-objek yang membahayakan. Nah, tapi ini harus dipastikan bahwa kesehatan mereka terutama terkait dengan tadi keberadaan objek-objek yang menyebabkan kakinya luka, ini perlu menjadi perhatian khusus untuk selalu dicek oleh ya misalnya makhluknya atau mungkin tenaga kesehatan hewannya. BKSDA Aceh memastikan seluruh gajah dalam kondisi sehat dan mengimbau para perusak hutan untuk melihat kerusakan di Sumatera, kembalikan fungsi hutan seperti yang seharusnya dan jadi rumah bagi satwa-satwa. Harapan saya yang kalau bisa yang udahlah untuk ke depan ya kita saling menjaga kebersamaan lah ya kan, supaya hutan kita nggak rusak, satwa juga ya termasuk kita sendirilah ya kan. Itu harapan saya. Entah ada berapa banyak satwa liar yang jadi korban dalam bencana di Sumatera. Namun untuk mencegah jumlahnya terus bertambah, sukarelawan Animal Rescue mencari hewan-hewan liar di tengah puing-puing rumah yang hancur akibat banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Relawan Animal Rescue dari Center of Orang Utan Protection menyusuri lokasi terdampak mencari hewan yang bisa ditolong. Banyak hewan ditemukan dalam kondisi kelaparan, dehidrasi, dan mengalami luka akibat benturan dengan puing-puing. Selain dari kasus trauma, banyak juga yang malnutrisi atau yang kelaparan. Jadi karena kan udah nggak dikasih makan, jadi di situ kami ada kasih bantuan feeding lah, street feeding namanya. Rumah bagi satwa liar kian menyusut. Selama 34 tahun penyusutan hutan mengakibatkan risiko munculnya bencana banjir semakin tinggi. Data ini dibuat oleh analis tim jurnalisme Data Harian Kompas lewat metode tumpang susut, peta peruntukan lahan tahun 2024 dengan titik lokasi banjir. Di mana dari data yang ada ditemukan fakta bila titik-titik banjir Sumatera berada tepat di lokasi peruntukan hutan yang kini beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Sejak tahun 1990 sampai tahun 2024, penggundulan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat marak terjadi. Tim jurnalisme Data Harian Kompas mengungkapkan, luasan penebangan hutan di 3 provinsi rata-rata 36.305 hektar per tahun atau berkisar 99,46 hektar per hari.
Menjaga alam bukan pilihan, melainkan satu-satunya cara agar tragedi serupa tak berulang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berdasarkan pantauan dari Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh, sebanyak 8 kawasan konservasi di Aceh tidak terdampak banjir maupun tanah longsor. Namun beberapa wilayah koridor satwa liar seperti Gajah Sumatera di Pidi Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah terdampak banjir karena dekat dengan daerah aliran sungai atau das yang meluap. Namun BKSDA Aceh memastikan saat bencana terjadi kelompok gajah liar tidak sedang melintas di wilayah koridor itu sehingga tidak ada gajah Sumatera yang jadi korban. Kecuali 1 ekor gajah yang ditemukan mati di Pidi Jaya karena diduga sedang berjelajah sendiri di hutan. Saudara, apa saja hasil gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi hari ini? Kita akan mengulasnya usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka. Gelar perkara khusus ini merupakan permohonan yang disampaikan kubu Roy Suryo CS yang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Pihak Roy berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat menunjukkan barang bukti yang membuat Roy CS dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara Roy Suryo mengaku akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut Roy, Jokowi menjadi orang pertama yang menyebabkan kegaduhan ini. Kita ulas lebih dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi ini bersama tim hukum Roy Suryo CS. Sudah ada Bang Ahmad Kozinuddin di studio bersama saya dan juga Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga pengamat hukum pidana Bang Jamin Ginting yang juga bergabung bersama kami di Zoom. Selamat malam Bang Jamin, Mas Mardi dan Bang Kozi. Malam, Mbak. Saya langsung ke Bang Kozi ya. Bang Kozi, ini masih berlangsung? Mas Roy masih di sana? Sesi yang kedua itu masih berlangsung, tapi hari ini isoma. Begitu, saat ini lagi isoma ya, dan nanti langsung dilanjutkan lagi? Dilanjutkan lagi. Oke, jadi bukti substantif apa yang dibawa dalam gelar perkara khusus ini? Hasilnya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kami bersyukur bahwa ternyata institusi kepolisian tidak taklid buta pada keinginan saudara Joko Widodo yang membangun narasi seolah-olah yang berwenang untuk menunjukkan ijazah itu hanya di forum pengadilan. Bahkan terakhir ya dialog dengan Kompas TV pun sempat lagi menegaskan bahwa forum yang tepat itu hanya di persidangan begitu. Tapi tadi setelah kami berusaha berikhtiar, pertama berikhtiar melakukan gelar perkara khusus dan permohonan kami 2 kali di 21 Juli 2025, kemudian surat yang kedua di 20 November 2025, akhirnya hari ini kemudian gelar itu dipenuhi. Dan yang paling substantif dari proses hari ini ya menurut kami amazing gitu ya. Ya ini akhirnya penyidik melalui Direktur Tindak Pidana Umum yang menggunakan prolog yang begitu luar biasa berat untuk akhirnya mengambil keputusan membuka segel barang bukti dan kemudian akhirnya menunjukkan ijazah Jokowi. Ditunjukkan langsung ke ditunjukkan kepada 3 tersangka dan para penasihat hukum yang ada di sana. 3 tersangka yang digelar perkara khusus untuk sesi pertama tadi ada Bu Kurnia Triroyani, ada Rizal Fadila. Artinya dan sudah ditunjukkan, sudah cukup puas dong? Kan sudah ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu hanya mengkonfirmasi bahwa ijazah itu iya benar disita oleh penyidik. Bukan berarti kesimpulan ijazah itu asli. Mengenai asli atau tidaknya itu hal yang kedua. Dan justru kami melihat bahwa ijazah yang tadi ditunjukkan itu adalah tidak lain adalah ijazah yang selama ini sudah beredar dan diteliti oleh klien kami Roy Suryo dan Rismon Sianipar, yakni ijazah dengan tulisan UGM dengan jenis bentuk tertentu. Yang paling utama, ciri fisik yang paling utama adalah adanya foto seorang laki-laki berkacamata. Jadi artinya selama ini yang ditunda-tunda atau tidak kunjung ditunjukkan
entoh faktanya adalah sama seperti yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Bedanya Dian Sandi akhirnya kemudian menyangkal itu dari saudara Joko Widodo. Kalau hari ini tadi kami melihat langsung dan resmi itu dari sitaan. Jadi tidak ada lagi dalil. Jadi diperlihatkan hanya untuk memastikan bahwa betul loh penyidik sudah menyita barang bukti. Tapi juga belum dipastikan bahwa itu asli atau tidak. Oh ya, menurut karena Anda? kalau kewenangan penyidik tidak sampai kepada menyimpulkan daripada bukti. Jadi kesimpulan itu kan nanti di persidangan. Kami tangkap. Saya ke Mas Mardi dulu. Mas Mardi, Anda menanggapinya seperti apa terkait gelar perkara khusus ini dan juga sudah ditunjukkan ke Roy CS dan juga kuasa hukumnya, ijazah Pak Jokowi? Ya, sejak awal kan kita mengapresiasi ya apa yang dilakukan penyidik, dalam hal ini rekan-rekan di Polda Metro Jaya yang selalu berupaya untuk mengakomodir apa yang diinginkan oleh kubu Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Misalnya mengajukan soal saksi meringankan, ahli meringankan, lalu sekarang gelar perkara khusus. Dan ini menunjukkan bahwa memang Polri profesional, itu satu. Yang kedua, memang gelar perkara khusus ini itu tentu bukan menjadi ajang untuk membuktikan apakah itu asli atau tidak gitu, ataukah benar atau salah. Yang pasti ada majunya tadi bahwa dikasih tahu juga sama teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazahnya betul punya Pak Jokowi, sudah disita oleh Polda Metro Jaya sebagai bagian dari bukti-bukti. Nah, sejak awal kita sudah sampaikan, tinggal lagi nanti bagaimana kita mempertahankan argumentasi masing-masing dengan bukti-bukti yang kita miliki di peradilan nanti untuk mendengarkan apa dari hasil keputusan. Nah, nanti saya ke Bang Jamin terlebih dahulu. Palu sama hakim, silakan. Jangan juga membangun wacana-wacana yang lain lagi gitu. Saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, gelar perkara khusus ini arti pentingnya dalam kacamata hukum pidana seperti apa? Kekuatannya seperti apa untuk baik itu melanjutkan penyidikan atau mungkin justru menghentikan penyidikan? Ya, ini kan kalau gelar perkara khusus dalam Perkap Polri 6/2019 itu menyatakan kalau memang kalau ada hal-hal yang menurut pelapor atau juga menurut terlapor atau kuasa hukumnya ada kejanggalan-kejanggalan yang berdasarkan bukti yang dihadirkan tidak begitu cukup untuk bisa contohnya menetapkan tersangka. Padahal juga bisa dilakukan dengan pra-peradilan. Terkadang diakomodir, terkadang tidak diakomodir, ya. Jadi tidak ada suatu kewajiban kecuali kalau terkait gelar perkara khusus dalam hal ada kepentingan publik seperti ini, kepentingan publik yang cukup besar untuk mengungkap suatu kejadian yang menurut perhitungan itu sebenarnya polisi nggak profesional begitu. Nah, hingga terkait dengan alat bukti bisa dilihat bagaimana kinerja dari penyidik sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang disebut contohnya penetapan tersangka, penyitaan dan lain segala macam. Nah, sekarang sudah jadi gelar perkara khusus itu bisa saja. Bang Jamin. Baik, kami coba memperbaiki. Begitu. Jadi sempat terpotong Bang Jamin, bagaimana? Ya. Sempat terpotong statement Anda? Baik, kami coba memperbaiki sambungan audio dengan Bang Jamin Ginting. Saya, Bang Jamin, sudah cukup jelas suara kami di studio? Ya. Silakan dilanjutkan. Jelas. Ya, jadi gelar perkara khusus ini bisa juga untuk tidak melanjutkan, tapi sifatnya rekomendasi, ya, rekomendasi dari peserta gelar. Karena di peserta gelar itu kan ada juga bidang propam, ada juga bidang pengawasan atau atasan daripada penyidik. Jadi sifatnya sebenarnya rekomendasi. Dan rekomendasi itu apa nantinya, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Itu saja. Nah, kalau nanti pun ada rekomendasi tidak dilanjutkan, tapi tergantung kembali lagi kepada penyidik. Kalau penyidiknya tidak mau melaksanakan rekomendasi, ada juga seperti itu. Ada rekomendasi untuk tidak melanjutkan,
tetapi juga dilanjutkan. Ada rekomendasi dilanjutkan, tapi nanti terakhirnya ada juga SP3. Jadi sebenarnya sepenuhnya itu kewenangan daripada penyidik, full kewenangan penyidik. Ini hanya sifatnya rekomendasi aja. Oke, jika sifatnya rekomendasi, Bang Kozi, Anda tadi sudah ditunjukkan ijazah Jokowi yang sempat disimpan oleh penyidik sebagai barang bukti. Selain itu, apakah betul dibawa juga ijazah pembanding? Ya, saya ingin tanggapi dulu dari Prof. Jamil. Jadi menarik tadi penyidik pun menyatakan demikian, mempertanyakan kenapa tidak mengambil sarana pra peradilan, kenapa harus mengambil sarana gelar perkara khusus. Jadi dua forum ini sebenarnya sama untuk mengevaluasi proses penyidikan, baik dengan pra peradilan ataupun dengan gelar perkara khusus. Bedanya kalau pra peradilan keputusan bersifat final and binding, harus dilaksanakan. Tetapi kalau dalam gelar perkara khusus hanya rekomendasi, bisa ditindaklanjuti, bisa juga diabaikan. Nah, tadi kami menjawab pertanyaan penyidik, kenapa kami tidak mengajukan pra peradilan, itu pun juga hak kami. Kami menyatakan setiap hak yang melekat pada warga negara, ya terserah warga negara itu mau mengambil atau tidak. Kenapa Anda pilih jalur? Nah, tapi kenapa kami mengambil gelar perkara khusus dan tidak langsung mengambil pra peradilan? Agar kami bisa menguji apakah benar setelah ada proses reformasi internal Polri, masukan dari pihak-pihak yang memang melihat ada masalah dalam proses penyidikan itu bisa diterima oleh Polri dan kemudian melakukan perbaikan internal tanpa dipaksa oleh lembaga pra peradilan. Di antaranya misalnya dalam proses penetapan tersangka ada 8, salah satunya itu belum pernah sama sekali diperiksa sebagai tersangka. Padahal sudah jelas putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan adanya pemeriksaan calon tersangka berkaitan dengan untuk membuktikan apa sih yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, apakah 2 alat bukti yang dimaksud. Nah, diantaranya harus ditegaskan dengan secara formil ya, dengan pemeriksaan calon tersangka. Dan ini ada 1 dari 8 calon tersangka belum diperiksa sama sekali, ujuk-ujuk diumumkan sebagai tersangka. Memang hanya 1, tapi ini kan satu paket. Tentu cacatnya prosedur pada salah satu itu juga berdampak pada seluruh paket daripada penyelidikan dan penyidikan yang memang dikonsolidasi. Karena sebelumnya ini kan ada dari beberapa Polres, ada yang di Polda, kemudian dikonsolidasi di Polda. Karena itu kami hanya tinggal melihat nanti apakah kemudian lembaga kepolisian kita memang komitmen telah berani ya melakukan pembenahan internal dengan melakukan perbaikan tanpa harus dipaksa oleh lembaga pra peradilan, atau terpaksa kami harus menempuh lembaga pra peradilan, karena semuanya juga opsi yang bisa kita ambil kapanpun. Jadi setelah gelar perkara khusus ini dan bisa mungkin disimpulkan Anda cukup puas ya dengan apa yang sudah. Kalau dari sisi substansi belum, karena yang puas itu hanya ditunjukkan bukti. Tapi terhadap persoalan yang kami paparkan, misalnya ada penetapan tersangka yang belum diperiksa sama sekali, tidak mampu dibantah oleh penyidik. Jadi ini fatal. Langkah hukum selanjutnya apa yang akan dilakukan teman-teman? Tentu kami menghormati proses yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya sebelum ada rekomendasi dan sikap apa yang diambil oleh penyidik. Karena paralel kami juga mengajukan permohonan pemeriksaan ahli yang meringankan juga saksi. Dan tadi kami juga sudah disonding akan segera dilakukan pemanggilan terhadap ahli dan saksi kami. Saya kira penyidik juga tidak hanya mendasarkan gelar perkara ya, tapi keseluruhannya nanti akan dipertimbangkan. Mas Mardi, kalau kita bicara soal tudingan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah berlarut cukup lama, dan menurut Anda ini benar-benar memang murni soal hukum, murni soal keinginan dari masyarakat publik seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo CS, atau ini sebenarnya alat politik saja sih menurut Anda? Ya, kalau dengan kasat mata pun kan terlihat ya, pasti ada irisan politik ya. Karena kasus ijazah yang berlarut-larut ya, sudah 8 bulan lebih bahkan kalau untuk yang Rosuryo dan kawan-kawan ini pasti terlihat sekali orkestrasi politik, bahwa banyak juga memang orang ikut main dalam genderangnya persoalan tudingan ijazah palsu. Berkali-kali juga kita sampaikan bahwa ini pasti ada irisan juga dengan orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi juga sudah sampaikan kemarin bahwa ada orang besar di balik soal tudingan ijazah palsu ini. Kan kita tahu bahwa dalam kontestasi 2024 pasti tidak lepas dari soal itu. Bahwa banyak orang kecewa Pak Jokowi akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo, dan di situ ada anaknya yang menjadi wakil presiden, tentu bisa membuat orang menjadi kecewa dan sakit hati. Dan upaya-upaya apapun untuk mendowngrade, mendegradasi popularitas, elektabilitas Pak Jokowi ataupun Mas Gibran dan lain sebagainya pasti dilakukan, yang itu ujung-ujungnya pasti kepentingan politik kekuasaan. Dan kalau memang itu dibantah boleh juga, tapi bahwa kita juga berpikir ke arah sana kan juga sah-sah saja ya. Apalagi dari kubunya Rosuryo dan kawan-kawan
itu terlihat memang itu berupaya untuk mempertahankan energi yang panjang ini agar punya banyak waktu juga untuk menggerus popularitas dan lain sebagainya Pak Jokowi, nama baik Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sudah on the track ya dari segi hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan memang jiwa besar juga Roy Suryo dan kawan-kawan ketika nanti memang dalam proses peradilan sudah ditentukan siapa yang bersalah dan hukumannya seperti apa. Jangan juga akhirnya memperpanjang narasi-narasi lain yang menurut saya itu tidak menguntungkan bagi publik sendiri gitu loh. Oke, Bang Jamin, jika Mas Mardi menyebutkan ya sebenarnya langkah hukumnya ini sudah on the track. Kalau Anda melihat ketika penyidik mempersilahkan Roy CS ini untuk melihat langsung ijazah Pak Jokowi, ini sudah sesuai dengan klausul hukum pidana dan sejauh mana sebenarnya ini bisa mengungkap kasus tudingan ijazah palsu ini? Ya, tentu kalau kita kaitkan dengan acara hari ini terkait gelar perkara khusus, yang dipertanyakan adalah penyidik. Apa dasar penyidik untuk menetapkan tersangka? Buktinya apa? Nah, itulah yang dipersoalkan. Dan apakah penerapan pasal yang dimasukkan dalam surat tersangkaan ini benar nggak? Nah, itu yang akan diperiksa oleh pihak eksternal, bukan hanya penyidik dan atasannya. Karena ada pengaduan dari terlapor. Nah, setelah hari ini ditunjukkan bahwa kami penyidik, kami melakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti ini buktinya, ini aslinya. Nah, begitulah. Nah, setelah ini baru ya udah, baru tinggal tindak lanjutnya. Nah, setelah ini kalaupun contohnya masih belum puas, tadi ada yang diberikan hak untuk mengajukan pra peradilan. Mungkin dalam proses gelar perkara tadi ada hal-hal yang menurut para tersangka ini menyatakan tidak sah itu sebagai suatu alat bukti dan nanti diuji lagi dalam pra peradilan. Nah, memang itulah agak perjalanan panjangnya kalau memang mau dilakukan begitu. Tapi kalau terkait dengan terbukti pasalnya dengan perbuatan, tentu di pokok perkara nanti di pengadilan negeri lah yang akan memeriksa begitu. Oke, jadi ini bicara lagi soal bagaimana Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka. Apakah menurut Anda sendiri sudah sesuai on the track penetapannya, pasal-pasalnya? Tadi disebutkan juga. Tadi kami sudah sampaikan ada 3 pisau analisis yang kami sampaikan dalam proses gelar perkara untuk melihat apakah proses penyidikan ini sudah on the track atau menyimpang. Pertama aspek kewenangan, kedua aspek proses dan prosedur, ketiga aspek substansi. Dan substansi yang paling penting adalah ijazah dan tadi ada ombudsman yang kemudian meminta atau memberi saran agar ditunjukkan. Tadinya kuasa hukum Jokowi juga nggak mau nanti akan ada cewek seperti yang dulu kan kira-kira. Tapi akhirnya juga ditunjukkan. Nah, terkait pasal-pasal kami sudah persoalkan. Tapi selengkapnya saya coba mengupas lebih dalam lagi apakah memang benar-benar sudah on the track termasuk seperti yang klausul Anda sebutkan tadi, tapi usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih akan membahasnya soal gelar perkara khusus yang hari ini digelar di Mapolda Metro Jaya. Bang Kozi, tadi prosesnya itu sebenarnya berlangsungnya seperti apa? Kalau memang ditunjukkan ijazah Jokowi, proses penunjukannya seperti apa? Sempat ada keberatan kah? Iya, penunjukan itu kan di ujung ya, karena sebelumnya kita bahas tentang gelar perkaranya ya, aspek prosedur, aspek kewenangan, aspek substansi. Misalnya dalam aspek kewenangan kami tidak mempersoalkan bahwa kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka, tetapi apakah tahapan prosesnya sudah melalui tahapan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan yang lain. Nah, diantaranya tadi masalah tersangka. Kemudian secara substansi misalkan pasal 160 kan kami sudah sampaikan menurut putusan MK itu harus ada akibat yang sifatnya material, delik material. Deskripsinya apa, akibatnya apa terhadap hasutan. Karena ini klaster pertama hasutan 160. Itu juga tidak bisa dijelaskan secara substansi apa yang menjadi soal. Kemudian kita juga mempermasalahkan soal delik-delik yang sebenarnya ini berbeda ya. Ada delik aduan, ada delik umum. Kenapa dijadikan satu? Apa tujuannya? Itu juga tidak bisa dijawab oleh penyidik. Nah, di ujung ketika bicara soal permintaan kami, sebenarnya kubu Joko Widodo tadi saya mendengar, bukan mendengar ya, memang hadir di situ Yakub Hasibuan berkeberatan untuk ditunjukkan ijazah itu. Oh, jadi dari kuasa hukum Pak Jokowi tidak mau sebenarnya. Keberatan. Tapi ada penengah dari ombudsman yang akhirnya memberikan
masukan agar sebaiknya ijazah ini dihadirkan dan ditunjukkan. Tidak dalam konteks untuk menilai apakah ini asli atau tidak, tapi untuk membuktikan bahwa benar ijazah ini sudah disita oleh penyidik. Karena sebelumnya kan simpang siur, apakah masih di tangan Jokowi atau sudah di tangan penyidik. Kalau di tangan penyidik, kenapa Jokowi katanya akan sampaikan nanti di persidangan masih dipegang? Kalau masih di tangan penyidik, kenapa ada relawan Jokowi, Budi Aris Setiaji menyatakan tadi, itu? ijazahnya Pak Jokowi itu, Anda tadi di awal sempat menyebutkan bahwa sama seperti yang beredar-beredar di media Persis sosial. seperti yang Dian Sandi itu. Oke. Nggak beda. Ini ijazahnya dilaminating kah? Nggak Dalam dilaminating. kertas atau Ya, gimana? kertas, tapi ditaruh di map besar itu, yang mapnya ada plastiknya, tempat-tempat ijazah. Yang dimasukin plastik itu ya? Itu. Dan kita bisa melihat, hanya memang tidak boleh meraba tadi. Hanya Oke, boleh jadi jarak melihat. Anda melihat ke ijazah itu berapa jauh jaraknya? Ya, seginilah. Nah, segini. Karena kami juga diminta untuk agar lebih dekat lagi, agar memastikan bahwa ijazah itu benar-benar sudah kami lihat. Saya yang agak mendekat itu untuk memastikan apakah foto itu sama dengan yang beredar. Ternyata bukan hanya foto, yang lainnya pun sama seperti yang ada di Dian Sandi. Diperlihatkan juga tidak pembanding? Nah, itu pembandingnya kan ada 13 dokumen. Tadi penyidik tidak berani untuk membuka segel karena ada 2 pertimbangan. Pertama, pemegangnya tidak mengizinkan, karena tidak bisa diminta izin. Kedua, tidak ada kuasa dari para pemegang itu. Ijazah. Artinya kami juga belum punya keyakinan apakah pembandingnya itu yang dikatakan sebagai identik sama, dan kemudian apakah pembandingnya juga asli, sehingga identiknya satu pembanding dengan ijazah Jokowi itu bisa disimpulkan sebagai asli. Karena kita juga belum masuk ke sana. Oke, Begitu. saya ke Mas Mardi. Mas Mardi, disebutkan tadi ini berdasarkan Bang Kozi ya, bahwa kuasa hukum Pak Jokowi sempat keberatan. Ini benar seperti ini? Ya sebenarnya kan sejak awal memang kuasa hukum maupun Pak Jokowi itu bersepakat untuk memperlihatkan itu dalam proses persidangan nanti ya, proses peradilan. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam gelar khusus ini, gelar perkara khusus ini, saya rasa baik-baik aja, karena selama ini kan juga ketika kami menyampaikan bahwa ijazah itu sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai bagian dari bukti-bukti dalam proses hukumnya, tudingan ijazah palsu ini, Prof. Suryo dan kawan-kawan kan selalu menyampaikan bahwa nggak ada itu. Dan sekarang disampaikan oleh penyidik, diperlihatkan. Nah, ini perdebatannya kan bukan soal bahwa itu akhirnya asli atau palsu dulu ya, bahwa ijazah yang kita sampaikan bahwa sudah berada di bawah kendali, di tangan penyidik, itu akhirnya terbukti pada hari ini disampaikan oleh penyidik bahwa ini loh ijazahnya, kan begitu ya. Nah, bahwa nanti akan ada proses berikutnya dalam pembuktian dan sebagainya itu soal lain. Maksud saya begini, bahwa polisi berupaya keras ya untuk selalu mengakomodir ruang-ruang hak hukum yang dimiliki oleh Rasulullah dan kawan-kawan, sehingga tidak ada lagi tudingan seolah-olah bahwa kepolisian ini itu lebih pro ke Pak Jokowi atau masuk angin dan lain sebagainya. Makanya tadi harapan saya begini, kalau memang ini pada titiknya nanti masuk proses peradilan, sidang, sudah melakukan pertarungan secara bukti dan lain sebagainya, dan sudah diputuskan oleh pengadilan melalui hakim, ya diterima juga dengan jiwa besar apapun hasilnya itu gitu loh. Jangan juga akhirnya menuding hal-hal yang menurut saya semua instansi sudah berupaya semaksimal mungkin agar ruang untuk diskreditkan bahwa ini tidak profesional itu tertutup gitu loh. Jadi artinya menurut Anda sebenarnya sudah mengakomodir semua keinginan dari pihak Roy Suryo dan teman-teman seperti itu ya? Oh iya, karena kan selama ini kan ada juga nada-nada yang seolah-olah bahwa ada keberpihakan ya. Saya lihat ini tidak ada keberpihakan polisi gitu ya, apalagi nanti di berikutnya kan ada juga pemeriksaan saksi dan ahli meringankan. Itu juga bagian dari mengakomodir kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Gitu. Dan kita hargai itu gitu loh, Mbak. Oke, Bang Jamin, ini kalau bicara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah bergulir cukup lama. Sebenarnya batasannya tuh sampai di mana sih usai gelar perkara khusus ini? Apakah akan ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan ataupun diajukan baik dari pihak Roy Suryo CS ataupun dari pihak Pak Jokowi ataupun seperti apa? Bang Jamin. Ya, tentu kalau dari halo? Ya, silakan. Kedengaran ya? Ya. Jadi kalau dari pihak Pak Jokowi tentu karena sudah menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian, tentu kepolisian yang bertindak. Tapi kalau dari Pak Suryo CS ini, tentu tadi saya sudah katakan, mereka bisa melakukan pra-peradilan. Tidak sahnya penetapan tersangka.
tadi sudah disebutkan oleh kuasa hukumnya tersangka yang belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, kalau dalam putusan MK 21 2014 itu dikatakan calon tersangka harus sudah pernah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Nah, itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kemungkinannya ya menurut perhitungan saya ada proses pra-peradilan kalau memang ini merupakan hak yang harus digunakan begitu. Tetapi kalau dalam proses hukum acara pidana tersangka yang tidak ditahan memang tidak ada jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang berapa lama supaya berkasnya bisa dinaikkan ke penuntutan atau P21 begitu, sepanjang memang sudah cukup bukti. Baru nanti disampaikan kepada kejaksaan, itu pun kalau kejaksaan merasa sudah cukup, tapi kalau tidak cukup akan kembali lagi. Tapi pasca gelar perkara khusus ini, menurut Anda langkah hukum apa yang masih bisa dilakukan? Apakah langsung saja ke pengadilan atau bagaimana? Ya tentu yang disampaikan tadi, mereka dari pihak Pak Suryo tentu kemungkinannya ya nanti bisa ditanyakan sama lawyer, apakah mereka akan mengajukan pra-peradilan karena penetapan tersangkanya tidak sah karena kurang cukup dua alat bukti, atau salah satunya tadi penetapan tersangka seseorang itu tidak didasarkan dari pemeriksaan saksi terlebih dahulu. Anda akan melakukan pra-peradilan? Justru saya melihat tadi atensi dari proses gelar perkara, penyidik menginsaf memang banyak celah-celah itu. Dan tentu saja bagi penyidik lebih baik melakukan evaluasi internal dengan menghentikan perkara oleh inisiatif penyidik berdasarkan rekomendasi gelar perkara khusus ketimbang dipaksa melalui lembaga pra-peradilan. Jadi saya kira bukan hanya kami yang untuk dihimbau untuk menerima. Jadi seluruh masyarakat kubu Jokowi juga harus menerima jika pada akhirnya gelar perkara khusus ini berujung rekomendasi untuk penghentian kasus karena ada proses-prosedur yang tidak terpenuhi dan kemudian itu ditindaklanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Itu biasa saja dalam proses penyidikan dihentikan di tengah jalan gitu. Apalagi substansi persoalan yang kami sampaikan dalam forum tadi itu tidak dijawab. Kenapa? Karena memang tidak ada deskripsi dan tidak pernah bisa dibantah. Nah, itulah yang kemudian kami melihat, kami akan menguji dulu nanti apakah proses gelar perkara khusus ini bisa ya dijadikan saran evaluasi dan mengembalikan fungsi penyidikan dengan mengikuti proses dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau tetap dilabrak, tetapkan tersangka, lanjut saja, silahkan kalian peradilan. Nah, kalau demikian maka kami juga akan melakukan itu karena itu hak hukum. Bahwa hari ini kami masih menyimpan hak itu dan tidak melakukannya, itu adalah kepentingan-kepentingan yang saya kira hari ini kami masih punya atau menaruh harapan kepada penyidik bisa melakukan koreksi internal. Dan yang paling penting ya untuk tuduhan politik dan sebagainya itu saya kira harusnya Jokowi lah yang menuduh, yang membuktikan. Tadi saja ada orang yang tidak punya kepentingan dalam forum gelar perkara, kami persoalkan. Andi Azwan dari Jokowi Mania, kenapa dia hadir di forum tadi? Tidak ada kepentingan, dia bukan prinsipal, dia bukan pengadu, dia bukan kuasa hukum. Lalu kami komplain dan diminta ya oleh forum melalui ketua lembaga tadi ya pra-peradilan itu pimpinan gelar perkara untuk keluar Andi Azwan. Makanya dalam konteks perkara ini kalau tidak punya kepentingan nggak usah terlalu jauh. Justru itu menguatkan ada ya kepentingan politik di balik pembelaan pada ijazah saudara Joko Widodo, padahal tidak ada kepentingannya secara hukum. Baik, kita masih menunggu kabar ya hasil dari gelar perkara. Dan malam ini masih lanjut sesi kedua Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi bawa bukti lainnya ya, pembanding itu? Ya, dibawa bukti pembanding. Tapi apakah nanti akan dipetunjukkan atau tidak nanti kita belum lihat tahu. ya. Baik, terima kasih Bang Kozinudin sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam, dan juga terima kasih Ketua Umum Rampai Nusantara Mas Mardiansyah Semar dan pengamat hukum pidana Bang Jamin Ginting. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Dan saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya pemerintah bakal mencabut 22 perizinan perusahaan pemanfaatan hutan termasuk izin di Sumatera seluas lebih dari 100.000 hektar. Informasinya selepas jeda. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut sudah ada satu korporasi yang terbukti melanggar pidana dan jadi penyebab bencana banjir di Sumatera. Listio juga menyebut ada 2 korporasi lain yang mungkin akan segera naik ke penyidikan. Pemerintah juga menegaskan bahwa perusahaan itu akan dikenai kewajiban pemulihan keadaan atas perbuatannya yang menyebabkan bencana alam.
kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Usai bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pemerintah bakal mencabut 22 perizinan pemanfaatan hutan, termasuk izin di Sumatera seluas lebih dari 100.000 hektar. Atas petunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Saudara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mengidentifikasi sejumlah perusahaan terindikasi menyebabkan banjir Sumatera. Bagaimana kepastian proses hukumnya? Tegas, tuntas, dan transparan? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH mengidentifikasi sebuah perusahaan bernama PT TBS yang terindikasi menyebabkan banjir Sumatera. Satgas PKH ini pun menyelidiki perusahaan-perusahaan lain yang turut terlibat bencana itu. Satgas PKH mengungkap PT TBS diduga terlibat pembalakan liar yang menyebabkan kayu gelondongan di banjir Sumatera. Sejauh ini Bareskrim telah memeriksa 16 saksi dari PT TBS dan penegakan hukum berupa proses pidana juga akan dilakukan kepada subjek hukum yang bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi. Perusahaan yang terbukti menyebabkan bencana Sumatera juga menghadapi sanksi administratif berupa evaluasi perizinan serta wajib memulihkan kerugian lingkungan. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Tetapi dari laporan anggota Satgas PKH tadi, kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Oke, dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Senin sore Presiden Prabowo menegaskan Indonesia belum membutuhkan bantuan internasional untuk menanggulangi banjir Sumatera. Prabowo juga menegaskan situasi terkendali tanpa perlu menetapkan status bencana nasional. Semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saudara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH tengah memproses pidana dan sanksi administratif terhadap sejumlah perusahaan yang diduga jadi penyebab banjir bandang Sumatera. Kita bahas lebih dalam terkait hal ini bersama juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH, Barita Simanjuntak, yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Pak Barita. Selamat malam, Mas Radi. Baik, dan juga bergabung juga bersama kami Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup, Boy Jerry Evans Sembiring. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam, Mas. Baik, saya ke Pak Barita dulu. Pak Barita,
update ada berapa jumlah perusahaan yang sudah teridentifikasi menyebabkan banjir Sumatera? Sebenarnya kalau dari catatannya Satgas PKH, kalau tadi kan diungkapkan Kementerian Kehutanan ada 22 yang dicabut izinnya. Apakah ini sama datanya dengan Satgas PKH? Ya tentu saja sama, karena kemarin itu kan yang memiliki penguasaan atas lahan yang diduga mengakibatkan bencana itu kan sudah dilakukan verifikasi. Itu 31 ya jumlahnya sebelumnya ya? Sudah dipanggil, nah ternyata kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan dengan memutuskan mencabut izin. Dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini sudah melakukan langkah-langkah identifikasi terhadap perbuatan pidana serta korporasi atau subjek hukum baik perorangan yang bertanggung jawab secara pidana terhadap bencana yang dilakukan. Dan itu sudah dilakukan fungsi-fungsi penyidikan oleh Bareskrim, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, Otoritas Lingkungan, dan Kejaksaan. Soal pemetaan subjek hukum tadi, Pak Barita, gimana Satgas PKH juga melakukan pemetaan itu? Apakah melibatkan bukti satelit misalnya, atau investigasi lapangan, atau ada kerjasama dengan kementerian lain, misalnya juga Kementerian Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup? Ya, fungsi penyidikan dan identifikasi itu sudah berjalan, sudah dilakukan. Karena di dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini ada 12 kementerian dan lembaga terkait yang masing-masing memiliki fungsi dan peranan dalam penertiban kawasan hutan. Di situ ada Otoritas Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi Sumber Daya Mineral, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Sehingga yang tadi disebutkan, seluruh proses analisis langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan perbuatan pidana dan pihak yang bertanggung jawab dilakukan dengan fungsi-fungsi tadi. Termasuk tadi disebutkan ya pengenaan sanksi administrasi berupa evaluasi perizinan, sampai juga kepada penghitungan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang menimbulkan kerusakan, serta kewajiban untuk memenuhi oleh korporasi dan individu yang bertanggung jawab. Dan termasuk juga yang terakhir, Satgas atau pemerintah juga akan melakukan evaluasi regulasi terhadap regulasi kehutanan, energi sumber daya mineral, lingkungan, dan termasuk kepada tata kelola. Ya, bicara soal regulasi, Pak Barita barusan sudah mengatakan soal regulasi, sudah menyinggung soal regulasi. Menteri Kehutanan kan tadi mengatakan 22 PBPH ya, kalau salah ya, itu dicabut izinnya. Karena diduga juga menyebabkan banjir Sumatera dengan melakukan eksplorasi hutan di wilayah Sumatera. Tapi yang jadi pertanyaan saya soal regulasi tadi kaitannya. Mengapa izin ini kira-kira kalau Satgas PKH telusuri bisa muncul? Padahal kan kalau sudah nyata-nyata melanggar regulasi, 22 izin ini tidak akan terbit sebelumnya terhadap perusahaan-perusahaan yang jumlahnya 22 perusahaan ini. Ya, itu adalah bagian dari yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan temuan-temuan identifikasi yang terjadi. Masalahnya di perizinan legalitasnya seperti apa, dan apakah ada unsur melawan hukum dengan terbitnya perizinan dan legalitas itu, serta siapa yang bertanggung jawab. Ya, tadi dalam rapat koordinasi Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung sudah tegas menyampaikan bahwa pertanggungjawaban terhadap bencana ini harus dilakukan melalui mekanisme aturan dan regulasi yang menjadi landasan Satgas dalam melakukan fungsi-fungsi penegakan hukum. Oke, saya ke Pak Boy kalau gitu. Pak Boy, respons pertama Anda saat tahu Satgas PKH sudah menyebut ada sejumlah perusahaan katanya yang menyebabkan bencana Sumatera. Menurut Anda ini suatu informasi baru, atau jangan-jangan Wahyu juga sudah lama menyoroti hal ini dan data-data itu sudah dikantongi tapi tidak didengar oleh pemerintah? Kami sebenarnya di akhir tahun lalu kami sempat menyampaikan laporan kepada Kejaksaan, diharapkan diteruskan oleh Satgas PKH terkait dengan beberapa aktivitas ilegal di kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, tambang, dan lainnya. Ya, tapi kita nggak tahu nih prosesnya sekarang. Yang kedua, terkait dengan aktivitas ilegal gitu, kami tahu Satgas PKH punya kewenangan, tapi pertanyaannya kayak gini, itu fungsinya kepolisian di level Polda, level Polres selama ini kemana aja? Nah yang ketiga gitu, kita jangan sampai cuma bicara identifikasi. Nah kita buktikan ya, kita minta agar pemerintah sekarang buktikan apa proses penegakan hukum yang dilakukannya, apakah pidana, apakah dia juga masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang, kan katanya aktivitas ilegal ya. Kalau aktivitas ilegal di kawasan hutan setelah tahun November 2020 sangat memungkinkan sekali mengoperasikan ketentuan tindak pidana pencucian uang. Nah yang keempat gitu ya, kalau terkait dengan evaluasi perizinan, saya mau meluruskan gitu ya.
Satgas PKH ini beraktivitas melakukan kerja untuk aktivitas ilegal di kawasan hutan. Nah, terkait dengan proses evaluasi terhadap seluruh aktivitas perizinan di kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan atau di luar kawasan hutan yang diterbitkan oleh HTR BPN, SDM dan lain-lainnya, itu kementerian teknisnya. Nah, makanya kita minta apakah gitu ya, di setiap kementerian punya satuan tugas khusus yang melakukan evaluasi perizinan, baseline-nya apa, daya dukung, daya tampungnya. Nah, lalu kalau Satgas PKH juga sebut mereka sedang menyasar gitu ya. Nah, setahu kami, penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH itu mayoritasnya nggak berujung pada upaya pemulihan. Upaya yang dilakukan apa? Men-take over usaha-usaha ilegal di kawasan hutan ini, lalu di-deliver ke mayoritasnya ke Agrinas. Nah, itu kayak penting juga untuk dilakukan evaluasi di kerjanya Satgas PKH. Oke. Ya, saya berangkat dari laporan Anda yang pertama tadi, bahwa sebenarnya Walhi sudah melaporkan adanya praktik-praktik perusakan hutan di Sumatera di akhir tahun ya, di akhir tahun 2024, tapi belum tahu tindak lanjutnya. Tapi saya ingin tanyakan dulu, seberapa sering sebenarnya sebelumnya Walhi memberikan masukan ke pemerintah terkait praktik perusahaan yang memicu kerusakan ekologis ini? Nah, kita mulai dari Karhutla itu kami kayaknya udah terlampau sering melaporkan. Ya, kita contohin itu gitu ya. Kita bisa kita cek statistik kriminal di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, di seluruh Polda di Indonesia ini, kita bisa cek titik apinya di mana, mayoritas penegakan hukumnya menyasar siapa? Subjek orang perorangan yang skala kecil, atau subjek orang perorangan yang punya usaha besar, atau korporasi gitu ya. Ternyata jawabannya, statistik kriminal kita menunjukkan mayoritas penegakan hukum hanya menyasar orang kecil. Nah, yang kedua gitu ya, pernah nggak terkait dengan penegakan hukum kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup, itu direlasikan dengan proses penegakan hukum yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau korupsi ada beberapa ya gitu ya, walaupun nggak banyak juga. Kan kayak gini ya, kalau kita melihat aktivitas perkebunan di kawasan hutan, tambang di kawasan hutan, itu kan sebagai predikat crime gitu ya. Tindak pidana utamanya, dia nggak perlu dibuktikan. Yang dibuktikan ada kekayaan dari proses aktivitas ilegal ini yang dialihkan atau dipergunakan untuk usaha lain. Pernah nggak kita menyasar itu? Belum ada tuh di Indonesia. Oke, itu jawaban Anda, itu pertanyaan Anda yang sepertinya harus dijawab oleh Pak Barita ya. Dari mulai tadi laporan yang sebelum-sebelumnya sudah dilaporkan oleh Walhi, bahkan pada saat peristiwa kebakaran hutan yang menjadi alih fungsi lahan, banyakannya beralih fungsi menjadi lahan sawit, terutama di Sumatera. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, yang pertama saya perlu sampaikan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Dan itu berlaku ditandatangani pada 21 Januari 2025. Jadi memang kalau setahun yang lalu tentu Satgas ini belum terbentuk. Tetapi ini adalah bagian dari visi pemerintah, khususnya Presiden, di dalam terbitnya Perpres ini menggarisbawahi sekian banyak permasalahan di sektor kehutanan, apakah itu sektor yang perkebunan maupun tambang yang harus diselesaikan. Satu. Yang kedua, saya juga perlu meluruskan bahwa yang disebut bahwa pengambil alihan lalu penyerahan kepada BUMN itu hanya sebahagian. Tetapi juga jangan salah, saat ini Satgas juga sudah melakukan penagihan denda administratif dan itu sudah mencapai jumlah triliunan untuk masuk kembali ke kas negara. Sebab di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 itu kewenangan Satgas diatur. Antara lain satu, penagihan denda administratif, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 yang mengatur beban denda administratif terhadap penggunaan lahan kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah. Kemudian Satgas juga diberi kewenangan untuk melakukan penguasaan kembali. Nah, itulah tadi disebut kawasan hutan itu kan ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Kalau dia dari hutan produksi, maka ini diambil alih negara untuk diserahkan pada BUMN, dalam hal ini Agrinas Palma Nusantara, dan itu penyerahannya sudah 1,5 juta hektar. Nah, yang ketiga adalah pemulihan aset. Nah, pemulihan aset ini untuk melakukan fungsi-fungsi bagaimana aset kembali kepada negara. Untuk lahan konservasi, hutan konservasi dan hutan lindung itu, Satgas telah menyerahkan 81.000
sekian hektar kawasan hutan yang sekarang telah diserahkan menjadi Taman Nasional Tesonilo. Jadi ada proses yang tidak hanya pengernya ke Agrinas, tetapi ada fungsi lain. Nah juga saya perlu menjelaskan bahwa selain sanksi yang sifatnya administratif, Satgas juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum perdata, korporasinya, subjek hukum individunya, sehingga siapa yang bertanggung jawab dan pemulihan keadaannya, dan kemudian bisa melakukan sanksi pidana melalui otoritas yang ada, apakah itu Kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kehutanan maupun lingkungan hidup. Nah, dengan itu diharapkan penelusuran mengenai aliran kejahatan di bidang kehutanan ini adalah bagian yang menjadi satu dengan proses pidana. Terutama soal TPPU tadi yang singgung. Ya, tentu saja karena kan tidak berhenti di situ. Makanya tadi termasuk juga proses perizinan yang diperoleh secara tidak sah itu adalah bagian yang menjadi evaluasi baik terhadap perizinannya maupun regulasinya, di mana Menteri Pertanian selalu menyatakan ada celah kerawanan regulasi. Dalam celah kerawanan itulah acap kali menimbulkan permasalahan-permasalahan. Nah, ini harus dievaluasi agar tidak terulang kembali kasus seperti ini. Begini Pak Barita, Satgas ini kan dibentuk ketika bencana Sumatera belum terjadi. Belum terjadi. Di awal. Tapi laporan kami di Maret dan Juni, saya luruskan ya, itu setelah Satgas loh. Perpresnya di bulan Januari kalau nggak salah ya, itu di awal tahun. Oke, di awal tahun ya, taruhlah itu di awal tahun dan itu jauh sebelum bencana Sumatera terjadi. Tapi pertanyaan saya begini, ketika Satgas dibentuk dan sudah ada, pasti sudah teridentifikasi lah setidaknya beberapa perusahaan yang melanggar aturan itu, mengeksplorasi hutan dengan besar-besaran yang akhirnya mengeksploitasi hutan ini mengakibatkan punya potensi bencana yang terjadi akhirnya di November tanggal 25 yang lalu. Kenapa pada saat itu Satgas tidak langsung saja mengambil tindakan, stop semua operasi? Karena ini sudah memasuki musim penghujan, bencana longsor ini akan sangat berpotensi terjadi, sehingga ini bisa dicegah sebelumnya. Korban sekarang sudah terlanjur banyak, sudah 1.000 lebih, Pak Barita. Ya, ini saya kira satu bagian yang harus kita cermati ya, sebab Satgas kan menertibkan. Bentuk penertiban itu yang sudah dilakukan, itulah yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, kemudian langkah-langkah pencegahan dilakukan ke depan. Nah, bahwa itu terjadi sesudah terjadinya bencana itu sudah diantisipasi, maka dikeluarkan peraturan presiden itu dan dilakukan fungsi-fungsi yang tadi ya, penguasaan kembali, pemulihan aset di lingkungan kawasan hutan, baik yang digunakan untuk lahan perkebunan maupun pertambangan. Jadi begitu, Mas Radi. Oke, baik. Saya ke Pak Boy lagi. Menurut pandangan Anda, bagaimana sih seharusnya pemerintah memastikan Satgas PKH ini mengusut tuntas dan menerapkan sanksinya secara transparan? Karena selama ini kan Anda singgung tadi juga bahwa yang disasar lagi-lagi ya bukan korporasi besarnya. Korporasi besarnya tetap bisa beroperasi dan diberikan izin untuk mengeksplorasi hutan di sana. Kami sih secara konsisten sebenarnya nggak begitu setuju dengan Satgas PKH. Yang satu, dia bertentangan dengan norma gitu ya. Dia bertentangan dengan norma bahkan di Undang-Undang CK sekalipun gitu. Yang harusnya dilakukan Presiden saat ini itu menekan gitu ya seluruh kementerian yang mempunyai Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Direktorat Penegakan Hukum termaksud Polri gitu ya. Itu yang harus ditekan untuk memastikan tuh proses-proses penegakan hukumnya berjalan dengan cepat. Nah, yang kedua, kalau alasannya membentuk badan-badan baru itu satu, pemborosan untuk negara. Nah, yang kedua, yang selanjutnya kita mengabaikan tuh penggunaan teknologi. Sebenarnya Kementerian Kehutanan bilang kita punya tuh data-data citra satelit yang menunjukkan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Tapi tenaga kita nggak cukup. Nah, kalau kita lihat tenaga siapa yang paling cukup dalam dorongan penegakan hukum, ya kepolisian. Kan mereka punya kewenangan. Nah, tapi sekarang gitu ya, pertanyaan saya contohin kayak gini, kalau memang mau Satgas PKH. Kami mencatat gitu ya, ada 62 titik 62 titik aktivitas penambangan emas tanpa izin di Sumatera Barat. Kenapa itu terus berlanjut? Yang kedua, terkait hal itu, kita pernah tahu kok ada satu polisi yang jadi korban gitu. Nah, sebenarnya ada atau tidak Satgas PKH itu sebenarnya nggak menggugurkan gitu ya, nggak menggugurkan kewenangan-kewenangan yang melekat pada kepolisian dan lainnya. Oke, tapi sekarang kan perangkat yang yang disediakan negara adalah Satgas PKH. Ini yang harus kita optimalkan juga, tapi tentunya untuk itu perangkat tambahan. Ya, perangkat tambahan. Kita ngerujuk dong ke undang-undang, jangan ngerujuk ke Perpres. Baik.
Oke, saya ada komentar singkat dari pernyataan Pak Boy tadi, terutama soal jerat pidana yang akan Satgas PHK juga terapkan pada pelanggar-pelanggar eksploitasi hutan ini. Ya, perlu saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Kehutanan juga memberikan penekanan kepada penertiban kawasan hutan. Maka itulah terbentuknya antara lain Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Dan kedua, 3 proses itu dijalankan. Proses yang administratif, proses perdata dan pidana. Dan bisa kita lihat kan saat ini sudah naik 1 korporasi ya untuk mempertanggungjawabkan. Dan tidak hanya berhenti di situ, yang berupa pemulihan keadaan, pertanggungjawaban terhadap lingkungan juga adalah bagian yang menjadi penting karena ini berkaitan dengan hak masyarakat terhadap perbaikan lingkungan, sarana prasarana yang terjadi akibat bencana itu. Tentu saja Satgas PKH menjadi harapan. Saya lanjutin dulu, saya respon dikit ya Mas. Ya, singkat saja Pak Boy, karena waktu kita sudah habis. Penegakan hukum itu nggak boleh seperti riset ya, ngambil sampling. Dia harus dilakukan secara komprehensif gitu. Kalau nggak dia bakal mengulang gitu ya. Permaafan yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ada aktivitas legal yang puluhan juta, lalu keluarlah skema pemaafan dan dialihkan pertanggungjawaban pidananya skema administrasi. Kalau cuma 1 perusahaan, kami mencatat paling nggak ada 13 yang bisa dengan cepat dilakukan penindakan pidana sekaligus evaluasi perizinan. Ya, intinya kita malam ini membicarakan jerat pidana yang setinggi-tingginya, sejerat-jeratnya untuk para pelaku eksploitasi hutan yang harus menebus dosa atas hilangnya 1.000 lebih nyawa yang hilang pada saat bencana Sumatera terjadi. Terima kasih Pak Boy Jerry Evans Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan juga Pak Merita Simanjuntak, juru bicara Satgas PKH telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lain waktu Pak. Selamat malam. Oke, itu Mas. Saudara, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam kami hadirkan informasi pasca tembakan di Pantai Bondi. Perdana Menteri Australia usulkan undang-undang senjata api lebih diperketat. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengusulkan undang-undang senjata api lebih diperketat. Hal ini disampaikan pasca penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney pada hari Minggu kemarin. 2 pelaku penembakan merupakan ayah dan anak, di mana salah satu pelaku memiliki izin kepemilikan 6 senjata api yang oleh polisi diyakini digunakan dalam penembakan tersebut. Aturan baru yang akan dibuat dalam Undang-Undang Senjata Api akan memperketat pembatasan jumlah senjata api yang dapat dimiliki oleh 1 orang, termasuk jangka waktu singkat dalam kepemilikan senjata api. I want to conclude finally by saying that the government is prepared to take whatever action is necessary. Included in that is the need for tougher gun laws. And this afternoon at 4 o'clock I will put on the agenda of the National Cabinet tougher gun laws, including limits on the number of guns that can be used or licensed by individuals, a review of licenses over a period of time. People's circumstances change. People can be radicalised over a period of time. Licenses should not be in perpetuity. Dan kami tutup kebersamaan kita di Sapa Indonesia Malam selama 2 jam ini. Sebelum itu kami ingatkan Anda untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Cynthia Rompas. Sampai jumpa.